Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Nurul Wala dan para pecinta buku dimanapun kalian berada? Bersama saya Fatima Ali di sesi baca buku Nurul Wala. Pada sesi ini, saya akan membacakan bagian kelima dari buku yang berjudul Rahasia Kebesaran Nabi Muhammad dengan tema Dari Tuhan, ia belajar menyimak dengan seksama, tidak berkata-kata, selama yang lain lebih berhak berbicara. Suatu hari, Haulah binti Salaba datang menemui Rasul. Waktu itu beliau sedang bersama dengan Aisyah, salah seorang istrinya. Beliau tahu wanita setengah umur itu datang untuk mengadukan sesuatu kepadanya. Beliau pun mempersilahkannya berbicara dengan leluasa, tanpa seorang pun turut mendengarkan keluhannya. Boleh jadi ia menginginkannya tetap sebagai sebuah rahasia. Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk mengadukan perlakuan tak layak yang kudapat dari suamiku, Aus bin Samit. Perlakuannya kepadaku memburuk. Ia berubah bersama dengan perubahan usianya yang makin lanjut. Kemarin, sekembalinya ia dari luar, ia marah besar kepadaku. Itu karena aku tidak langsung melaksanakan kemauannya. Aku sekadar ingin mendiskusikannya. Ia membentakku dan berkata, "Aku sudah bosan kepadamu. Hasratku terhadapmu sudah mati. Haram aku mencampurimu lagi. Kamu bagiku tidak ada bedanya seperti ibuku sendiri." Ia lontarkan kata-kata itu kepadaku dan langsung keluar lagi untuk bergabung dengan teman-teman dan keluarganya. Kemudian setelah badai kemarahannya mereda, ia kembali ke rumah. Ia mendekatiku, menginginkanku sebagaimana para suami menginginkan istrinya. Namun, aku tak izinkan. Aku berkata kepadanya, "Demi Allah, yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, aku tidak akan biarkan kamu menjamahku setelah ku dengar apa yang kamu ucapkan kepadaku tadi. Hubungan kita tidak akan kembali seperti sedia kala, dan tak tahu bagaimana bentuknya pada hari mendatang, sampai Allah dan Rasul-Nya memberi keputusan terhadap sikapmu kepadaku itu. Wahai Rasulullah, kini aku datang mengadu kepadamu mengenai perlakuan tidak adil suamiku itu. Telah kukorbankan semua hartaku dalam pengabdianku kepadanya. Telah ia renggut habis masa mudaku. Perutku yang ramping sudah menjadi kendur karena mengandung anak-anaknya. Apakah setelah semua itu terjadi dan aku mulai memasuki usia tua serta tak mampu lagi melahirkan anak, aku patut mendengar ucapannya yang seperti itu? Aduhai Tuhan pemilik segala zat yang maha sempurna, aku datang kepada nabimu, namun kepadamu jua aku mengeluh dan mengadukan nasibku." Dengan seksama dan penuh kesabaran, Rasul menyimak keluh kesah seorang wanita dari kalangan umatnya. Beliau sama sekali tidak tersinggung atas pernyataan wanita itu bahwa jawaban ilahi jua yang ia nanti-nantikan. Toh, Rasul dalam segala hal, kebijakannya tidak akan terlepas dari kebimbingan wahyu Allah. Hanya Allah secara semata yang berhak secara mutlak memutuskan semua perkara. Ternyata yang diinginkan seorang Haulah segera terpenuhi Allah. Wahyu jawaban ilahi telah diturunkan kepada Nabi pada waktu Haulah masih berada di rumah beliau. "Haulah, aku telah mendengar keluhan yang kamu adukan kepadaku. Untuk itu, Allah menurunkan kepadaku keputusannya tentang perkaramu dan suamimu. Tidak dibenarkan baginya menggaulimu lagi, hingga ia memerdekakan seorang hamba sebagai realisasi dari permohonan tobatnya kepada Allah." Kata Rasul kepadanya, "Dia tidak memiliki dana untuk membeli seorang hamba sahaya, wahai Rasulullah. Kalau begitu, ia harus berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Dia sudah tua, dia tidak akan mampu melaksanakannya.
Kalau begitu, dia dapat menggantinya dengan memberi makan 60 orang fakir miskin. Demi Allah, ia tidak akan mampu memenuhinya, wahai Rasulullah. Kalau begitu, kami akan membantunya sekarang ini dengan memberinya sedikit kurma yang kami miliki. Dan aku pun, wahai Rasulullah, akan berbuat hal yang sama, membantunya dengan sedikit kurmaku yang masih tersisa, komentar Haulah. Kamu sudah menyikapinya secara benar, dan kamu pun sudah melakukan yang terbaik. Pergilah kamu sekarang, dan bagi-bagikanlah sedekah atas namanya kepada orang-orang yang berhak. Usahakan agar kamu selalu mendapatkan masukan-masukan yang bijak, yang membuatmu makin mampu bersikap baik kepada suamimu. Aku pasti memenuhi wasiatmu, wahai Rasulullah, jawab Haulah. Mantap. Hal-hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah pentingnya mendengar. Terkadang orang tidak membutuhkan solusi cepat, tetapi butuh untuk didengarkan lebih dulu. Kemudian perhatikan juga ucapanmu. Satu kalimat itu bisa menyakiti dan merusak hubungan, apalagi kalimat yang bersifat merendahkan. Baik teman-teman, tadi adalah bagian keempat dari buku yang berjudul Rahasia Kebesaran Nabi Muhammad. Sampai jumpa di video selanjutnya.